Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Tanteku Jadi Tumbal Buto Ijo. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Panggil saja aku Yanti. Pagi itu seperti biasa, tanteku datang ke rumahku untuk sekedar main dan ngobrol bersama mamaku. Biasalah, itu udah setiap hari mereka lakukan untuk melepas penat setelah mereka menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. "Kak, di mana Yanti?" kata tanteku. "Lagi main sama temannya, paling juga nanti sore baru pulang." Hari sudah mulai sore. Mama dan tanteku pun menyudahi perbincangan mereka. Kebiasaan tante kalau pulang ke rumah itu lewat gang di belakang rumahku, yang terkenal angker karena dipercaya masyarakat bahwa tetanggaku itu bersekutu dengan Buto Ijo untuk mendapatkan kekayaan. Nah, kata orang pintar yang bisa melihat makhluk gaib, konon katanya si tetanggaku ini menaruh Buto Ijo di gang dekat rumah dia, yang artinya itu berdekatan dengan rumah mamaku. Sore pun tiba. Aku pun pulang dari rumah teman. "Mama, tadi si tante kesini nggak?" "Iya, tadi tante kesini." "Oh gitu." Esok paginya pun tanteku main ke rumah mama seperti biasa. Tapi kali ini ada yang berbeda. Muka dia pucat. "Kak, kepalaku kok pusing. Udah minum obat juga belum mereda." "Sabar aja Tan, mungkin besok sembuh." "Oh iya kak, tadi saya pinjam uang sama tetangga kakak yang namanya Mbak Wiwi." "Kamu pinjam uang sama Mbak Wiwi itu buat apa?" "Ya aku lagi ndak ada uang kak, jadi saya pinjam ke dia." "Tapi uang itu udah dikembalikan?" tanya mama. "Udah kok." "Oh baguslah, soalnya yang kakak dengar sih Wiwi memuja Buto Ijo untuk mendapatkan kekayaan." "Iya kak, saya juga tahu. Tapi mau bagaimana lagi, orang saya membutuhkan uang waktu itu." Sudahlah. Yang penting kamu sudah mengembalikan uang si Wiwi," kata mama. "Iya kak, tapi anehnya pas saya pinjam uang si Wiwi, saya tiap malam selalu dimimpiin Buto Ijo. Di mimpi itu saya diseret dan dibawa ke gua yang gelap." Mungkin itu cuma bunga tidur aja. Makanya kalau mau tidur baca doa dulu. Jangan langsung tidur biar nggak diganggu makhluk halus." "Iya juga ya kak. Ya udah saya pamit pulang dulu. Udah sore soalnya." Sore pun tiba. Waktu menunjukkan jam 5:30. Di kampungku kalau sudah jam 5 ke atas menyebutnya dengan senjakala, di mana masyarakat percaya bahwa waktu senjakala banyak makhluk halus muncul. Larangan bagi masyarakat untuk keluar rumah pada jam 5:30 sampai waktu azan maghrib berkumandang, terutama bagi wanita hamil dan anak-anak yang masih bayi. Sekitar jam 5:30 sore, tanteku sudah sampai di rumahnya. Tapi tiba-tiba, tanteku merasakan kepalanya pusing sekali, seperti ada yang menduduki kepalanya. Mas, tolong, kepalaku pusing sekali, kayak ada yang menduduki dari atas," kata tante. "Kan kamu sudah minum obat, bentar lagi pasti sembuh kok," kata suami tante. "Ya udah mas, tapi malah tambah parah, seperti ada yang menduduki kepalaku dari atas dan terasa berat." "Ya udah, mas telepon kakakmu dulu." "Cepet mas, sudah tidak kuat lagi," kata tante. Saking tidak kuatnya menahan rasa sakit di kepalanya, tanteku membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. "Mbak, tolong istri saya. Dia mengeluh katanya kepalanya pusing sekali, seperti ada yang menduduki di atasnya," kata suami tante. "Tapi pas main di sini baik saja kok," kata mama. "Iya mbak,
Tapi pas pulang dari rumah Mbak langsung pusing kepalanya. Sampai tadi sempat mau membenturkan kepalanya sendiri ke dinding, saking pusingnya. Ya udah, bawa dulu adik Mbak ke rumah sakit, nanti Mbak nyusul. Mbak harus kabari suami Mbak, biar dia tahu juga sekalian Mbak kesana nanti bareng sama suami Mbak. Ya udah Mbak, saya bawa istri saya dulu ke rumah sakit, kata suami tante. Setidaknya di rumah sakit suami tante pun langsung bergegas menemui dokter, dan tante segera dibawa ke ruang inap. Dok, bagaimana keadaan istriku? Tanya suami tante. Istri Anda mengalami sakit kepala biasa saja, dan saya sarankan harus menginap 2-3 hari di sini agar saya dapat mengecek perkembangan kondisinya, kata dokter. Setelah itu mamaku dan papaku pun sampai di rumah sakit untuk menjenguk tanteku di ruang rawat inap rumah sakit. Bagaimana keadaan adik Mbak, Mas? Kata mama. Ya begitulah Mbak, kata dokter, adik Mbak hanya pusing kepala saja, dan dokter menyarankan harus menginap di sini selama 2-3 hari, kata suami tante. Sampai singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Mama dan papaku pun pamit untuk segera pulang, karena ini sudah malam. Dan jam 10, tepat mama dan papaku sampai di rumah. Karena jarak antara rumah sakit tempat tanteku dirawat inap agak jauh dari rumah, makanya membutuhkan waktu 1-2 jam untuk sampai ke rumah. Mama, bagaimana keadaan tante? Tanyaku. Tante tidak apa-apa kok sayang, cuma pusing kepala saja. Tapi kata dokter harus dirawat inap dulu selama 2-3 hari di rumah sakit biar tahu perkembangan kondisinya, kata mama. Oh iya, suami tantemu berpesan ke mama, katanya suruh kamu jagain rumah tante selama 2-3 hari, imbu mama. Tanpa buang-buang waktu pun aku bergegas ke rumah tante. Namun sesampainya di sana ternyata ramai sekali. Ada Irwan, anaknya tanteku dan teman-temannya juga. Aku pun hanya tersenyum lalu masuk ke dalam kamar untuk tidur. Pagi hari pun tiba. Seperti biasa aku bersih-bersih rumah, mulai dari kamar kemudian ruangan tengah. Tapi tiba-tiba aku melihat ada wanita berambut panjang memakai pakaian putih lusuh, seperti banyak tanah yang tidak pernah dicuci. Wanita itu pun berjalan dari kamar tante menuju ruang dapur. Seketika itu juga aku langsung mengikuti wanita itu ke dapur. Kemana wanita tadi? Kok gak ada? Apa jangan-jangan cuma halusinasiku saja? Ya udahlah, lanjut bersih-bersih lagi. Karena hari itu hari Minggu, maka aku habiskan waktu liburku dengan bersandai di rumah. Sampai malam hari pun tiba. Kali ini, kejadian di rumah tanteku sangat tidak wajar dan tidak masuk akal. Ketika aku menuju ke kamar mandi, yang memang kalau mau menuju ke kamar mandi harus melewati dapur dulu. Seketika itu, aku melihat perempuan tadi sedang berayun-ayun di atas kayu rumah. Aku pun refleks kaget. Siapa kamu? Mau apa kamu di sini? Wanita itu pun tidak menjawab. Dia hanya tertawa. Siapa kamu? Jawab. Mau apa kamu di sini? Kemudian wanita itu menjawab dengan suara lirih yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku di sini karena aku diperintahkan untuk kesini, kata wanita itu. Siapa yang menyuruh kamu kesini? Wanita itu pun turun dari kayu atap rumah dan mulai mendekat ke arahku. Seketika itu, aku bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wanita itu berwajah hancur, banyak darah, belatung, dan dia memiliki gigi panjang serta mata yang menghitam. Dia berkata, "Aku disuruh Putu Ejo untuk sini," kata wanita itu. Detik itu juga, aku berteriak memanggil Irwan dan teman-temannya. Irwan, tolong, cepetan kesini Wan, aku takut. Seketika pandanganku gelap dan aku tidak bisa melihat apa-apa. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Aku pun terbangun dan kaget karena sudah berada di kamar.
Aku pun mengingat kejadian malam tadi dan membangunkan Irwan. Wan, Irwan, bangun Wan. Woi, bangun. Ada apa sih? Pagi-pagi udah ribut aja. Wan, di rumah lu udah gak aman. Masa tadi malam pas aku mau ke kamar mandi, tiba-tiba ketemu wanita yang mukanya serem kali. Dan dia bilang dia ke rumahmu disuruh sama Buto Ijo. Lalu dia mendekat ke arahku. Dan setelah itu aku gak ingat lagi karena pandanganku seketika gelap. Alah, cuma halusinasi kali. Mana ada di sini wanita selain kamu. Mungkin kamu takut jadi berhalusinasi yang aneh-aneh, kata Irwan. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba HP ku pun berbunyi. Ada telepon dari mamaku yang katanya tante sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Sampai singkat cerita, akhirnya mama papaku dan aku pun pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, Wiwi tetangga mamaku menjenguk tante. Assalamualaikum, kata Wiwi. Waalaikumsalam, jawab tante. Gimana kondisi kamu sekarang? Alhamdulillah baik. Oh iya, ini aku bawakan kamu buah-buahan biar kamu cepat sembuh. Oh iya, makasih ya. Oh iya, kamar mandi kamu di mana? Aku menumpang pipis sebentar. Tanteku pun menunjukkan letak kamar mandi yang berada di samping dapur. Nah, setelah ditunjukkan ke arah kamar mandi, Wiwi pun bergegas ke kamar mandi, tapi tujuannya bukan mau pipis, tapi mencari tempat yang tepat untuk meletakkan makhluk Buto Ijo dan kuntilanak di rumah tanteku. Sore hari pun tiba, dan Wiwi pamit untuk pulang. Setelah Wiwi pulang, tiba-tiba kepala tanteku terasa sangat berat, lebih parah dari yang kemarin. Mas, tolong mas, kepala dek sakit. Kenapa kamu dek? Tanya suami tanteku dengan wajah yang panik. Tolong mas, kepala dek sakit, seperti ada yang mematuknya dan menduduki dari atas, kata tante. Suami dari tanteku pun bergegas ke rumah sakit. Di sisi lain, aku pun terkejut. Ada apa mah? Kok suami tante telepon mama sambil menangis? Iya sayang, suami tante tadi ngabarin kalau tantemu pusingnya kambuh lagi dan kali ini lebih parah, kata mama. Mama pun akhirnya pergi ke rumah sakit untuk menyusul tante, dan aku pun bergegas ke rumah tante untuk menginap lagi di sana. Setiba di sana, aku pun memutuskan untuk langsung istirahat. Kali ini, aku ditemani tidur oleh Irwan. Aku tidur di kasur sedangkan Irwan tidur di bawah, karena aku takut kejadian kemarin terulang lagi. Wan, Irwan, coba kau kecilkan volume HP kau dulu. Bang, ada apa? Kata Irwan. Kau dengar gak? Ada suara orang nangis berintih lirih datang dari arah dapur, kataku. Iya dengar. Suara siapa itu Kalau tetangga, mana mungkin bisa kedengaran sampai sini, kata Irwan. Ayo kita cek Dewan, perasaanku udah gak enak. Aku dan Irwan pun bergegas mengendap-endap ke arah dapur. Sesampainya di dapur, sontak aku dan Irwan melihat wanita yang kemarin aku lihat. Dia sedang memainkan rambutnya sambil bersenandung di atas kayu atap rumah. Seketika semuanya kaget dan terdiam. Wah, bener kan yang aku bilang kemarin? Di rumah udah gak beres. Kamu malah gak percaya. Setelah aku lihat sendiri, aku jadi percaya sama kamu, Yan. Gila, ada kuntilanak di rumah aku, kata Irwan. Kita balik yuk, takut nih, udah mau mulai merinding juga. Setelah aku dan Irwan kembali ke kamar dan mengunci pintu, rupanya si Kunti tertawa seram sekali bunyinya. Dan yang lebih parahnya lagi, ada suara langkah kaki yang sangat berat, seperti suara kaki raksasa, dan dia bersuara seperti suara layaknya Buto dalam Singa Depok. Seketika aku dan Irwan pun melirik jendela kamar tante yang memang berdekatan dengan ruang dapur. Seketika itu juga
Aku dan Irwan kaget terpatung. Kami melihat ada buto berwarna hijau sedang menatapnya. Cepat Wan, kita ke kamar saja. Kami langsung menuju ke tempat tidur masing-masing. Aku dan Irwan berharap untuk cepat pagi. Sampai akhirnya pun pagi tiba. Aku terbangun dari tidurku dan aku melirik ke bawah kasur dan melihat Irwan masih tidur. Tiba-tiba HP-ku berbunyi, mamaku telepon. Halo Ma, ada apa mama telepon? Yanti, Tante Yan. Tante udah gak sadarkan diri. Tadi malam Tante jatuh dari kamar mandi rumah sakit dan langsung muntah darah. Sampai sekarang gak sadarkan diri. Innalillahi. Terus Tante dibawa kemana Ma? Tante dibawa ke ICU dan sekarang keadaannya belum sadarkan diri, kata Mama. Ma, Yanti pengen cerita kejadian tadi malam di rumah Tante. Kejadian itu udah gak wajar Ma. Ini ada yang janggal. Janggal gimana? Tanya Mama. Aku pun menjelaskan semuanya kepada mamaku. Astagfirullah, ini udah gak beres. Kamu cepat suruh Irwan, nenek dan kakek untuk mengaji di rumah Tante. Karena Mama udah punya firasat gak enak sama penyakit Tante kamu, kata Mama. Ya udah Ma, Yanti tutup telepon dulu. Memanggil nenek sama kakek buat kesini. Telepon pun bersambung. Irwan pun bertanya kenapa aku gelisah setelah mendapatkan panggilan tadi. Aku pun menceritakan semuanya. Oke, cepat kamu panggil nenek dan kakek buat kesini, perintah Irwan. Akhirnya aku pun memanggil nenek dan kakek ke rumah Tante. Sesampainya di rumah Tante, kami berempat pun mengaji bersama. Dan tiba-tiba orang tuanya suami Tante yang memang bisa mengerti dan melihat akan hal-hal seperti itu, beliau pun berkata, saya lihat ada foto hijau dan kuntilanak di rumah ini. Dan ini adalah kiriman seseorang yang memang bertugas untuk menjemput arwah mama kamu, Irwan, kata orang tua suami Tante. Jadi gimana kek, mama bisa diselamatkan gak? Kata Irwan. Kakek rasa mama kamu sudah gak bisa diselamatkan lagi, karena rumah mama kamu sudah diserahkan oleh orang yang menargetkan mama kamu untuk menjadi tumbal. Sekarang rumah mama kamu ada di gua yang gelap. Kakek tidak bisa membawa rumah mama kamu untuk kembali pulang, kata orang tua sampai Tante. Seketika Irwan pun tertunduk dan menangis. Aku pun ikut menangis mendengar penjelasan dari kakeknya Irwan. Dan Irwan hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Jika memang Tante meninggal, kami sudah ikhlas dan tabah. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Seketika aku baru teringat, jika memang betul tanteku mati jadikan tumbal pesugihan, pasti besok pagi tanteku sudah dibawa sama buto hijau itu. Aku, nenek, kakek dan Irwan pun masih di rumah. Irwan pun berubah dari Irwan yang selalu ceria dan suka bercanda. Kini hanya terlihat Irwan yang sedih dan pemurung. Udah lawan, kita serahkan saja semuanya sama Tuhan, apapun yang terjadi. Gimana bisa ikhlas? Aku gak ikhlas untuk ditinggal mama, Yan, kata Irwan. Udah lawan, jangan kau pikir yang aneh-aneh. Lebih baik kau temani aku tidur di kamar Tante. Nanti seperti biasa ya, kau tidur di bawah. Tapi kali ini pintu jangan kau tutup. Kita biarkan pintu itu terbuka. Jam dinding menunjukkan waktu 12 malam. Tengah malam aku dan Irwan masih pura-pura dengan tidur kami. Seketika angin menjadi kencang. Padahal kami tidak menyalakan kipas angin. Dan seketika aku bisa melihat ada wanita yang mirip dengan tanteku masuk ke arah dapur. Wan, Irwan, cepat bangun Wan. Aku lihat tadi ada wanita yang mirip sama mamamu masuk ke arah dapur. Aku dan Irwan pun bergegas mengecek siapa wanita di dapur itu. Dan seketika aku dan Irwan terkejut dan juga merasa sedih, karena wanita itu mirip sekali dengan Tante, dengan memakai baju yang sama dan rambut yang sama ketika terakhir kali Tante sehat. Dia sedang membereskan dapur rumah dan membuka isi kulkas dan mengecek apa saja yang kurang.
Itu memang sudah kebiasaan tanteku. Aku sudah hafal itu. Irwan melihat itu hanya terkejut dan menangis. Aku pun tahu apa yang dikatakan kakek Irwan itu bakal terjadi besok. Irwan berharap masih ada harapan untuk bertemu dengan ibunya sekali lagi. Pagi itu, aku masih ingat hari Jumat yang tidak mungkin kulupakan dalam hidup ini, di mana aku menerima telepon dari mama tentang kabar tante di rumah sakit. Halo mah, ada apa? Tante kamu sudah sadar. Dia suruh mama buat bilang ke Irwan, suruh ke sana, katanya tante kamu kangen, kata mama. Oke, bentar ya mah, aku bilang dulu ke Irwan. Wan, mamamu sudah sadar, kamu disuruh ke sana. Nanti kamu dijemput papa kamu ya. Oke, aku mau siap-siap. Tak berselang lama, Irwan pun pergi ke rumah sakit dengan dijemput papanya. Seketika rumah tante pun sepi. Aku yang masih trauma memutuskan untuk kembali dulu ke rumahku, yang memang sepi juga, tapi di sana ada tetangga. Beda sama rumah tante, tetangganya cuma berapa dan itu pun pintu mereka jarang dibuka, jadi agak sepi. Di rumah sakit, Irwan pun dibawa ke ruang ICU untuk menemui mamanya yang sedang lemas di ranjang rumah sakit. Mama, kapan kamu sembuh, mah? Irwan rindu sama mama, kata Irwan. Sayang, mama nanti cepat sembuh kok. Irwan jangan nakal-nakal ya. Irwan nanti diurus sama mamanya Yanti ya sayang, kata tante. Kok mama ngomong gitu, mah? Aku yakin mama bisa sembuh kok, kata Irwan. Tiba-tiba, tante kejang-kejang dan Irwan langsung memanggil dokter. Dokter pun bergegas ke ruang ICU dan meminta agar semua orang keluar dari ruangan ICU itu. Seketika, ruangan ICU dipenuhi dengan ketegangan, lalu dokter keluar dan mengatakan berita yang sangat mengejutkan. Maaf, istri bapak tidak dapat kami selamatkan, kata dokter. Seketika semua orang pun menangis, bahkan mamaku pun hampir pingsan. Lalu Irwan meneleponku. Ada apa, Wan? Mama Yan, mama sudah meninggal, kata Irwan dengan isak tangisnya. Seketika telepon terputus. Waktu itu HP-ku juga terjatuh. Aku sangat terkejut mendengar berita itu. Lantas aku pun segera memberitahukan keluarga besar mamaku untuk segera ke rumah tante dan berkumpul di sana, menunggu jenazah tante sampai di rumah diantar oleh ambulan. Siang hari, akhirnya jenazah tanteku tiba diiringi isak tangis satu kampung. Karena tanteku dikenal sangat baik, jadi banyak yang kehilangan saat itu. Semua orang pun menangis dan jenazah tante ditaruh di atas tempat tidur. Keluarga pun berbisik. Ada yang mengatakan agar tante selalu mengingat pesan kami. Ada yang berbisik untuk balas dendam kepada orang yang sudah menyakiti tante. Ada juga yang berbisik agar tante bergentayangan meneror orang itu yang sudah bikin tante meninggal. Seketika di bagian Irwan aku tak kuasa menahan air mataku. Aku dapat mendengar apa yang Irwan bisikan. Mama yang tenang ya. Irwan janji, Irwan bakal jadi orang yang lebih baik lagi dan nurut terhadap mamanya Yanti, kata Irwan. Sungguh aku menangis pada saat itu. Lalu sekarang giliranku untuk berbisik ke telinga tanteku yang sudah terbaring tak bernyawa. Tante, makasih atas semuanya. Kenangan bersamamu akan aku selalu ingat. Sungguh aku ikhlas melepaskanmu pergi. Aku harap tante pun juga sama pergi dengan tenang, tanpa ada dendam apapun yang tante bawa. Seketika wajah tanteku berubah menjadi hijau. Tetangga pun bertanya-tanya, sebenarnya apa penyebab kematian tanteku? Proses pemandian jenazah dan penguburan pun dilaksanakan. Aku, Irwan, dan keluarga sama-sama berada di tempat peristirahatan terakhir tante. Irwan menangis di sana dan terus memanggil nama mamanya. Aku sudah ikhlas apapun yang terjadi.
Aku sadar bahwa tanteku sudah tidak merasakan penderitaan dan sakit yang dialaminya selama ini. Semuanya pun pulang ke rumah masing-masing, begitu juga aku dan Irwan. Malamnya kami mengadakan tahlilan. Yan, kamu tahu kan si Wiwi digosipin warga sini kalau dia bersekutu dengan buto hijau. Aku pernah lihat sendiri kamar dia yang selalu dikunci dan penuh dengan sajen yang bertema warna hijau, kata Irwan. Seketika aku tersedak dan batuk. Hah? Dari mana kau tahu bahwa di rumah Mbak Wiwi ada kamar tersembunyi? Aku gak pernah dengar cerita sama siapapun. Jadi Yan, aku tuh salah satu temannya anaknya Mbak Wiwi yang umurnya sama kayak aku. Aku pernah lihat kamar tersembunyi itu. Setiap aku tanya ke Mbak Wiwi, pasti gak dijawab. Kalau dijawab pasti dia bilang, "Jangan kalian berani dekati kamar itu," kata Wiwi. Nah, sejak saat itu aku pernah diincar bahwa jadi tumbal dia. Tapi alhamdulillah gak berhasil. Karena teman papaku yang ahli dalam hal mistis telah mengetahui itu. Makanya aku sekarang dilarang untuk main ke rumah Mbak Wiwi itu. Sudah lawan, kita ikhlasin aja biar Allah yang membalas siapa yang salah. Apa aku bunuh si Wiwi aja ya Yan? Kata Irwan. Pas Irwan berkata begitu, mamaku pun muncul dan menasihati Irwan. Seketika Irwan pun terdiam dan tersenyum. 1 tahun berlalu. Setelah kejadian memilukan itu, akhirnya semuanya bisa terkendali. Suami tante sudah menikah lagi dengan wanita lain dan Irwan mulai bisa mengikhlaskan semuanya dan ikut kakaknya kerja di Yogyakarta dan tinggal di sana sementara. Aku bisa mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu, di mana sekalipun kita kesusahan, jangan pernah meminjam uang kepada siapapun yang belum kita ketahui semuanya tentang orang itu, karena bagi yang bersekutu dengan setan, peluang itulah yang akan menjadi keuntungan bagi mereka. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.